Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat perbedaan antara 4 ustadz yang sangat terkenal di bangsa dan negara kita. 3 ustadz yang sangat terkenal dari segi takyahnya Bapak Ibu ya. Sangat terkenal dari segi takyahnya. Yang paling terkenal dari segi takyah itulah satu orang. Siapa ustadz itu? Yang pertama sekali Ustadz Kainama, Ustadz Mukallab. Semua orang tahu ketika kita bicara Kainama, dia terkenal dengan takyahnya. Pintar sekali dia berselat lidah ya. Mengatur kata-kata akademis dia hebat sekali. Padahal salah semua ketika dicek dan dicek. Ya itu biasa Bapak Ibu, supaya orang-orang yang ada di sekitar dia itu melihat kepintaran dia. Menganggap bahwa dia ini orang yang punya intelektual tinggi. Lulusan S5 di daerah Haifa, Israel. Lulusan S2 di Vatikan. Lulusan SD di daerah mana misalnya ya. Yang selanjutnya ada di situ ada Ustadz Mukallab juga, Yahya Waloni. Yang selanjutnya ada Ustadz Munzir Sitomorang, dan yang keempat ada Ustadz Abdul Somad. Keempat ustadz ini Bapak Ibu lagi menceritakan siapa pribadi yang mati di atas kayu salib. Dari keempat ustadz ini semuanya jawaban berbeda-beda. Ketika jawaban daripada keempat ustadz ini berbeda-beda, apa yang bisa ditangkap oleh para umat? Apa yang bisa diambil oleh jemaat? Bukankah tambah membingungkan jemaat? Kenapa mereka tidak melihat sumber yang aslinya, sumber yang dalam Alkitab? Bagi kita pribadi Bapak Ibu, mengenai kematian Isa Al-Masih itu sudah jelas sekali. Bukan Isa Al-Masih yang disalib. Karena orang Israel pada masa itu tidak mengenal Isa Al-Masih. Dan tidak ada nama Isa Al-Masih di kalangan orang Israel pada zaman itu. Mungkin Isa Al-Masih yang lain Bang Effendi, saya tidak tahu. Ya, kalau mereka berbicara tentang Isa Al-Masih. Tetapi ini mereka sangkut pautkan dengan Alkitab, dengan Yesus Kristus. Maka kita perlu menjawab saudaraku. Agar orang-orang awam di pedalaman, mereka juga bisa menemukan jawaban yang benar. Bisa mendapatkan jawaban yang benar. Dikarenakan ini adalah zaman internet. Mereka Bapak Ibu sibuk mempergunakan milik orang kafir untuk mereka dakwah. Mereka pakai alat kafir, dan di situ mereka menyerang orang kafir. Yang pertama sekali alat kafir mereka pakai untuk berdakwah, lalu yang kedua alat kafir yang mereka pakai untuk berdakwah hanya untuk menyerang orang kafir. Baik saudaraku, bagaimana penjelasan keempat ustadz ini menyangkut siapa yang mati di atas kayu salib itu? Dengan surat An-Nisa ayat 157. Mari kita saksikan. Yang pertama sekali adalah Ustadz Kainama. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus bukan di sini. Lalu ditumit. Nah saudara, kita sudah melihat penjelasan pertama daripada Ustadz Kainama. Dia berkata apa? Dia menyampaikan yang disalib itu adalah Yehohanan pada tahun 36 Masehi. Pakunya tembus di sini, bukan di sini katanya. Itu penjelasan daripada Kainama yang pertama. Sekarang kita melihat bagaimana penjelasan Kainama yang kedua dan yang ketiga, saudaraku. Di Bible itu disampaikan bahwa Yesus ketika roboh, kemudian digantikan oleh Simon. Ya. Saya nggak tahu Simon ini tiba-tiba lewat atau gimana, Ustaz? Tiba-tiba suruh ganti, kamu ganti. Iya. Nah akhirnya dia ganti bawa salib itu, dia pikul salib itu. Pertanyaan saya, kemana Yesus? Nah itu, saya juga tanya kemana dia? Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Is Kearah. Namanya Yehuda Is Heriot. Namanya Yad Is Kearah. Itu namanya.
Dan saudara dikasihi Tuhan, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang disampaikan oleh si Kainama? Ya, penjelasan Kainama saja dia membuat jemaat bingung, umat bingung. Itu 3 orang menurut dia. Pertama dia katakan yang disalib itu adalah bernama Yohanan, yang kedua Simon, yang ketiga Yehuda Iskariot. Dari ketiga orang ini mana yang benar-benar disalibkan? Si Kainama saja bingung, saudaraku. Apalagi orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Si Kainama bingung, dia mengajak orang bingung seperti kebingungan dia. Nah, jadi di sini sebenarnya kita sudah bisa simpulkan, siapa sih yang bingung mengenai penyaliban itu? Kita orang Kristen, orang Yahudi, atau mereka? Ajaran yang datang jauh setelah Injil. Siapa yang bingung di sini? Kalau kita waras, berpikir dengan kritis, yang bingung itu ya mereka sendiri, Bapak Ibu. Baru satu ustadz kita lihat, 3 muncul orang yang disalib, ya. 3 nama muncul orang yang disalib yang menggantikan Isa Al-Masih, atau kata si Kainama yang menggantikan Jesus. Jadi dari Kainama sendiri sudah menunjukkan kebingungan siapa yang disalib. Nah, sekarang kita melihat daripada Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan daripada Ustadz Abdul Somad? Siapa yang disalib itu? Lalu siapa yang disalib itu? Walakin syubbiha lahum. Ada orang yang diserupakan namanya. Dia adalah Yudas Iskariot yang disogok pakai uang emas untuk menunjukkan tempat persembunyian. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, dari Ustadz Abdul Somad sendiri namanya Yudas Iskariot. Jadi berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mukallab si Kainama tadi. Kalau si Kainama tadi 3 orang yang berlainan yang disalib itu. Lalu Ustadz Abdul Somad hadir menyangkal penyaliban yang disampaikan oleh si Ustadz Mukallab yang bernama Kainama. Menurut Ustadz Abdul Somad yang disalib itu Yudas Iskariot. Nah, sekarang kita melihat daripada Ustadz Yahya Waloni. Menurut Ustadz Yahya Waloni, siapa sih yang disalib itu? Mari kita saksikan Bapak Ibu. Jadi yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Dan kalau betul penyaliban itu, yang pertama kali beragama Kristen itu adalah Yahudi, karena dijelaskan oleh Bible Kristen, tanah terbelah 2, bait Tuhan terbelah 2, bait Allah itu mana? Yang disebut bait Allah. Dia menyebut Allah itu tanpa lam tasjid, maka itu Allah. Bait Allah itu mana? Masjid Al-Aqsa. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan daripada Ustadz Yahya Waloni? Ustadz Yahya Waloni menyangkal penyaliban yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Menyangkal penyaliban juga yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Jadi ketiga Ustadz ini saling menyangkal. Ustadz Kainama mengatakan 3 orang yang berbeda. Ustadz Abdul Somad mengatakan Yudas Iskariot. Lalu muncul Ustadz Yahya Waloni menyangkal kedua Ustadz yang sudah duluan berbicara. Dia hadir, dia berkata yang disalib itu adalah Barsabas. Dari mana dia tahu Barsabas? Kita juga tidak tahu, Bapak Ibu. Jadi mereka sendiri sebenarnya yang bingung siapa yang disalib itu. Nah, di tengah kebingungan itu Bapak Ibu, muncul satu Ustadz lagi yang bernama Ustadz Munzil Sitomorang. Ustadz Munzil Sitomorang dia mengambil penafsiran dari Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, kata Munzir Sitomorang, yang disalib itu adalah, mari kita saksikan siapa yang disalib itu. Apa di pertanyaan di dari diri saya, dan saya belum menemukan jawabannya, karena saya di ustadz-ustadz perbedaannya selalu ada. Apa itu? Jadi apa Mas? Soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, seorang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus, Isa Al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku,
siapa yang bersedia wajahnya wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Saudaraku dikasih Tuhan, murid Munzir Sitomorang lain lagi yang disalib. Salah satu daripada sahabat atau kaum Khawariyin, sahabatnya Isa al-Masih. Beliau mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, itu yang disalib ya tentunya bukan orang yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bukan orang yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Boloni, dan bukan orang yang disampaikan oleh Bangkai, Ustadz Kainama. Ustadz Munzir Sitomorang lain lagi. Bahkan beliau berani berkata, hati-hati, itu penyesatan. Yang berkata ini disalib, itu disalib, si A disalib, si B disalib, itu penyesatan, hati-hati. Orang yang menyesatkan orang lain itu masuk neraka. Jadi keempat ustadz ini, empat-empatnya berbeda pandangan mereka mengenai siapa yang disalib itu. Biasa Bapak Ibu, mereka suka menyerupai, ya, suka orang yang diserupakan, ya, akhirnya mereka sendiri yang bingung. Ketika mereka bingung, mereka mengajak umatnya juga bingung. Seperti kebingungan mereka. Kainama 3 orang yang disalib. Berbeda-beda. Dia bicara di tempat A, yang disalib si B. Bicara di tempat B, yang disalib si C. Bicara dia di tempat C, yang disalib si D. Nah, mungkin kalau dia dipanggil ke tempat lain lagi, ya pasti saya sangat yakin si Kainama akan menjawab dengan jawaban yang berbeda lagi. Kenapa? Karena dia tidak menemukan jawaban yang pasti siapa yang disalib itu. Nah, sementara Bapak Ibu kalau kita menyaksikan, kita melihat, mereka sendiri sebenarnya yang bingung. Lalu mereka menuduh orang Yahudi yang bingung mengenai siapa yang disalib. Orang Yahudi tidak pernah bingung siapa yang disalib. Bahkan ketika penyaliban Yeshua HaMasyiah itu disaksikan oleh ribuan mata. Tertulis dalam sejarah, tertulis dalam Alkitab. Yang disalib itu adalah benar Yeshua HaMasyiah. Seperti saya katakan tadi, kalau penyaliban itu Isa al-Masih atau orang yang digantikan bukan Isa al-Masih, itu bukan urusan kita Bapak Ibu, karena itu iman mereka. Tetapi mereka mengaitkan Isa al-Masih dengan Yesus Kristus, maka kita perlu bersuara. Kita perlu menjawab. Perlu diingatkan oleh teman-teman dari seberang bahwa orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Isa al-Masih. Karena tidak ada nama Isa al-Masih di kalangan orang Yahudi pada zaman itu. Dan Isa al-Masih, pribadi Isa al-Masih tidak pernah ada pada zaman penyaliban. Tidak ada satu orang pun yang bernama Isa al-Masih. Karena tidak tertulis dalam Alkitab. Di dalam Alkitab saya tidak pernah tertulis ada nama Isa al-Masih. Maka orang Yahudi tidak pernah menyalibkan Isa al-Masih. Tetapi orang Yahudi menyalibkan siapa? Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Isa al-Masih bagaimana Bang Effendi? Tidak pernah disalibkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengenal Isa al-Masih. Nah, saudaraku, mengenai kebingungan mereka, itu mereka ambil dalam surat An-Nisa ayat 157. Begini bunyinya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syaqqin minhu ma lahum bihi min ilmin illa taba'ad dhanna wa ma qataluhu yaqinan. Artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa.
Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kalau kita melihat keempat ustadz itu lalu kita kaitkan dengan ayat surat An-Nisa ayat 157, Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang bingung? Kita orang Kristen atau mereka sendiri yang bingung? Mereka sendiri yang bingung. Ustadz Kainama, 3 nama yang dia bawa ke publik menyangkut siapa yang disalibkan. Termasuk Simon, termasuk Yehuda Iskariot dia bilang. Termasuk lain lagi ada aneh-aneh nama yang dibawakan oleh si Kainama. Lalu si Yahya Waloni begitu juga. Namanya Barsabas. Lalu Ustadz Abdul Somad dia bawa nama ke publik, orang yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Dari mana Ustaz Abdul Somad tahu Yudas Iskariot? Dalam Alkitab tidak pernah tertulis. Ada nama Yudas Iskariot dalam Alkitab, tetapi Yudas Iskariot dalam Alkitab bukan mati disalib, tetapi mati gantung diri. Mati bunuh diri. Nah, darah pengkhianat tidak cocok dijadikan, dan tidak bisa, bukan tidak cocok, tidak bisa dijadikan sebagai darah penebusan, karena dia adalah pengkhianat, Yudas Iskariot. Lalu Munzir Sitomorang, dia mengambil daripada Ibnu Katsir. Dia mengambil daripada tafsir Ibnu Katsir. Nah, keempat ustadz ini empat-empatnya dalam kebingungan mengenai siapa yang disalibkan. Seperti yang saya katakan barusan, kita tidak pernah mau tahu mengenai penyaliban Isa Al-Masih karena itu bukan iman kita. Tetapi ketika mereka menyangkut pautkan dengan Yesus Kristus, Yesua HaMashiach, di situ kita perlu bersuara Bapak Ibu, agar tidak terjadi kebingungan dari orang-orang Kristen yang awam. Baik saudaraku, ini kasih Tuhan para pencinta Injil Habaget. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan satu buah firman Tuhan di dalam surat Korintus 1 ayat 18. Begini bunyinya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan salib itu adalah hal yang sangat bodoh, hal yang membengongkan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan daripada Elohim, kekuatan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya kita jangan jemu-jemu untuk memberitakan Injil. Jangan jemu-jemu untuk memberitakan tentang Kristus HaMashiach. Jangan jemu-jemu untuk bersaksi Bapak Ibu. Di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya untuk selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar, dan jagalah sikap hati dan motivasi saudara di dalam Tuhan agar kita menjadi orang-orang pemenang, saudaraku. Kiranya video singkat ini menjadi wawasan, menjadi informasi, dan menjadi kekuatan iman bagi kita. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus di kolom doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita menuju ke suatu tempat Bapak Ibu untuk bertemu dengan orang-orang yang sudah kita layani. Kita akan follow up mereka, kita akan bina mereka sampai mereka mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai memberikan diri dibaptis, saudaraku. Baru setelah itu kita serahkan mereka ke gereja. Assalamualaikum Bishim Hamashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua HaMashiach, Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus di kolom doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.